Teka-teki kasus tewasnya pengajar ponpes di Jalan Seledri, Sungai Ulin, Banjarbaru kian semakin terang. Ustazah HN, 25 tahun, diduga kuat dibunuh berdasarkan tanda-tanda kekerasan yang ada pada tubuhnya dari hasil autopsi di rumah sakit. Informasinya, pelaku pembunuhan perempuan muda tersebut telah berhasil diamankan oleh petugas kepolisian setempat. Pengungkapan dan penangkapan pelaku ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Banjarbaru, Ibda Kardi Gunadi. Pelaku yang diamankan berjumlah sebanyak 2 orang dan keduanya berjenis kelamin laki-laki. Alhamdulillah pelaku dapat 2 orang, kata Kardi singkat ke Pasabepos, Jumat 1 April 2026 malam. Namun belum diketahui motif dari kasus pembunuhan di kawasan Sungai Ulin, Banjarbaru yang membuat gempar ini. Kepolisian berjanji akan menjelaskan kasus ini kepada media dalam waktu dekat. Sebelumnya, Ustazah HN ditemukan tidak bernyawa di lahan kosong di kawasan Sungai Ulin, Banjarbaru pada Rabu 29 April 2026 malam. Ia ditemukan dengan sejumlah luka dan memar di beberapa anggota tubuh. Korban diketahui merupakan seorang guru pengajar atau mudarisah di Pondok Pesantren Mura'atul Lughoh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selain itu, ia juga diketahui bekerja sampingan di sebuah toko aksesoris. Namun pada Rabu 29 April 2026, saksi yang beri paten orang tua sambung korban mendapat kabar dari pihak Ponpes Mura'atul Lughoh, tempat korban bekerja sebagai guru pengajar di pondok pesantren tersebut, bahwa korban tidak masuk mengajar dan menanyakan keberadaan korban kepada mereka. Belakangan, pihak toko aksesoris tempat korban bekerja sampingan juga mengaporkan hal yang sama, bahwa korban tidak ada di toko dan hilang begitu saja. Sebelum jasadnya ditemukan di area pahan kosong, terlebih dahulu para saksi menemukan kendaraan korban di sekitar TKP pada Rabu 29 April 2026 siang. Baru pada malam harinya, korban tergeletak tidak bernyawa di bawah gundukan yang ditumbuhi semak-semak. Kepolisian menduga korban menjadi korban pembunuhan. Hal itu dari kondisi tubuh korban yang ditemukan banyak luka dan lebam membiru. Katanya, korban diduga meninggal dunia akibat adanya trauma tumpul yang dihantamkan keras ke bagian kepala korban, sehingga korban mengalami pendarahan hebat pada bagian kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Lanjut Kardi. Menurut keterangan orang tua angkat korban, bahwa sejumlah barang berharga milik korban ada yang hilang, seperti emas dan handphone. Yang hilang berupa anting emas milik korban dan handphone, sedang untuk dompet, identitas diri, dan uang tunai korban selalu tinggal di rumah. Korban selalu menggunakan aplikasi e-money untuk melakukan transaksi pembelian, kata Kasih Humas. Ini adalah jalan dari rumah Ustazah almarhum Ustazah Hasanah menuju ke Jalan Raya. Nah, ini lokasinya guys, dari Padang Sapat ini. Nah, jadi di persimpangan ini ada yang jalan tembus ke sana dan sampai ke sini. Dan di lokasi ini ditemukan sandal tadi guys. Nah, ini ada sandal yang ditemukan di sini. Terus jalan raya ini akses menuju ke jalan raya. Ini lokasi ditemukannya sandal dari almarhum. Lokasinya dari temuan TKP ini ada sekitar 500 meter dan posisi akses menuju rumahnya seperti di sawah ya, ini padang sahabat. Nah, seperti ini. Ini lokasi ditemukannya sandal dari almarhum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau sendirian kita kasih loka mentahnya.
Kayu baloknya dipukulkannya. Kadigennya menunggu sini sudah. Korban ditunggunya di sini sudah. Atau korban nah. Ini pelaku. Nah, pelaku. Nah, jadi korban lewat sini ya. Jadi korban lewat sini. Pelaku sudah nungguin dari semak-semak sini. Nah, ini korban pendagaan. Pelakunya sudah menunggu di sini. Nah, korban dah. Pelaku menunggu, dah ada suara sepeda motor, dia langsung menunggu di sini. Korban mau melintas. Ya, adegan 8. Belum, adegan 8. Oke. Nah, korban mau melintas. Pelaku. Nah, posisinya di atas, korban di bawah. Di belakang masih duduk kah? Nunggu orang jatuh, baru kau berdiri. Jatuhnya di mana? Pokoknya Ada maju dikit, Pak. Oke. Foto dulu. Ya, gitu. Adegan 9 tersangka menggunakan gagang kayu menggunakan kedua tangannya ke bagian belakang kepala korban yang masih duduk di atas rumah. Oke. Ya, adegan 9. Belum. Oke. Nah, terus ini bentar. Ini kan kamu pukulnya hantam. Jatuh, posisi motornya jatuh di mana? Jatuhnya di mana? Ke sini. Enggak, motornya dulu di mana? Di mana, Ben? ini yang gondrong ada. Motornya di situ. Oke, orangnya ke sini. Posisi motornya jatuh kanan, jatuh kiri. Kiri. Hah? Kiri. Kiri. Nah, oke. Korbannya di mana? Di sini. Di sini itu.
Memang enggak. Yuk, Des. Helmet di mana? Helm di mana? Helmnya di sebelah mana? Nah, itu kan posisinya. Itulah. Ada terbalik atau itulah ya. Posisi korban di mana? Di sini. Kepalanya ada mana? Kepalanya di sini. Kepala situ. Sekarang kayak gini, baik. Kelentang, tengkurap atau gimana? Contohkan. Contohkan. Contohnya kan ikan yang mantap kok. Terimpuk. Batisnya. Kakinya di mana? Itu kejepit di motor berarti kakinya. Yang satu sudah kelewat, yang satu masih ngikrang di sini. Nanti posisi naik di atas ini. Nah, jangan ragu-ragu. Naik lagi kayak itu. Ikan yang mantap kiri kejepit. Nah, itu kan. Ambil, coba tak buang situ loh. Orangnya tak angkat di sini lah, jangan bawa motornya. Cobain kakimu naikkan ke sini. Contohkan. Gitu jatuhnya. Kepalanya kayak apa? Kamu berdiri. Jauh dulu. Ini tasnya masih di tangannya kan?